Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Ada pagi yang baik ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Kemarin kan kita sudah ngobrol Pak ya, bahwa saya minta izin hari ini ke Bapak untuk mengadakan wawancara terkait tugas saya tentang modul 3.1. Jadi bagaimana Pak, kita langsung saja ke pertanyaan. Terima kasih Bapak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Enggak Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus menurut kami di sini, karena memang ini adalah hal yang baru ya. Yang menurut saya sebagai kepala sekolah, jadi kasus itu bisa dikategorikan atau dibedakan antara tadi dilema etika dengan bujukan moral. Itu bisa dilihat dari benar dan benar atau benar dan salah. Nah, di mana benar dan benar itu adalah termasuk ke dalam dilema benar dan benar itu adalah dilema etika. Kemudian bujukan moral itu adalah benar dan salah. Intinya, ketika kasus tersebut adalah melanggar sebuah aturan atau peraturan, maka itu dikategorikan dengan bujukan moral. Tetapi ketika tidak melanggar aturan dan sama-sama diuntungkan, ya, itu kategorinya adalah dilema, ya, etika dilema. Seperti itu yang bisa diberikan Untuk identifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral di sekolah kami mulai identifikasi itu terhitung pada saat terjadi kasus. Dua-duanya, apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Hal seperti itulah yang saya lakukan di sekolah diidentifikasi setelah kasus terjadi. Biasanya saya mendengar atau melihat berdasarkan informasi awal dari kasus tersebut. Bisa dari informasi guru atau fakta di lapangan. Jika kasus tersebut ada kaitannya dengan pelanggaran norma hukum, agama maupun adat istiadat, maka bisa dipastikan hal tersebut adalah bujukan moral. Sebaliknya, jika kasus tersebut tidak melanggar norma-norma tadi, maka masuk kepada dilema etika. Luar biasa Pak. Terima kasih. Lanjut.
Selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti biasa, memang yang kami lakukan ya di sekolah-sekolah itu, baik di kasus manapun, biasanya itu dilakukan dengan musyawarah. Sebab tidak ada permasalahan yang tidak tuntas ketika diadakan permusyawaratan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya bisa dilaksanakan atau diselesaikan dengan bantuan orang lain ya. Dalam hal ini misalnya ada rekan sejawat ya, atau misalnya guru yang senior yang bisa dipercaya gitu ya untuk memberikan masukan tentang penyelesaian sebuah kasus. Tapi yang paling dominan ya yang kami lakukan itu adalah dengan musyawarah dan mufakat seperti itu. Untuk kasus seperti ini Bu, seperti yang pernah di awal saya sampaikan, setelah diidentifikasi, maka untuk kasus yang dilema etika yang menunjukkan moral tadi, kami khususnya saya mengambil keputusan, mengambil sikap berdasarkan nilai kasus tersebut. Apakah bisa diselesaikan cepatnya atau butuh waktu? Tergantung permasalahannya. Biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, atau berdasarkan peraturan, atau bisa saja berdasarkan kemanusiaan atau kepedulian. Lalu yang ketiga, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mengidentifikasi masalah. Setelah masalah itu diidentifikasi, kemudian dianalisis apakah ini masalahnya itu berat, sedang, atau ringan. Nah, setelah itu ketika memang masalah itu dikategorikan ringan, kita langsung eksekusi. Tetapi ketika masalah itu adalah sedang, apalagi berat, ya kita buat perencanaan dulu, kita buat schedule bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut ya. Seperti itu. Langkah-langkah yang saya lakukan apabila terjadi kasus seperti itu, setelah diidentifikasi, kemudian ditelaah, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, apabila kasus tersebut sangat-sangat urgent, maka kita selesaikan pada saat itu juga. Sedangkan untuk kasus-kasus yang bisa lebih spesifik, maka kita akan mengadakan musyawarah pada kasus tersebut. Itu yang saya lakukan. Biasanya saya melakukan langkah-langkah seperti: 1. Mendengarkan informasi awal dari kasus tersebut. 2. Mencari informasi pembanding dari siswa atau pihak lain. 3. Mengumpulkan fakta. 4. Menentukan tujuan. Dan 5. Mengambil keputusan yang berpihak kepada kebenaran
keadilan, kemaslahatan, dan jangka panjang. Terima kasih. Yang keempat, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi untuk mengefektifkan pengambilan keputusan ya, seperti yang pertanyaan nomor 3, kami lebih condong ke musyawarah, ya, musyawarah antara kepala sekolah dengan guru, bahkan dengan komite, ya, bahkan bisa saja melibatkan rekan sejawat antar kepala sekolah, ya, atau lebih ke tingkat yang lebih tingginya lagi bisa pengawas pembina, ya, atau maspir seperti itu. Ya. Pengambilan sikap dan penentuan sikap atas kasus yang terjadi pada dilema etika, pihak-pihak mana saja yang harus dikaitkan, yang harus dilibatkan, di antaranya komite sekolah kalau kasusnya terjadi di sekolah. Kalau individual, maka pasangan dari kedua belah pihak lah yang kita ajak bicara. Kalau untuk kasusnya terjadi pada anak-anak murid, maka Bapak dan Ibu Guru lah yang kita ajak bicara. Hal seperti itulah yang selama ini saya lakukan. Demikian. Ya, dilihat dulu permasalahannya. Jika masalahnya ada pelanggaran disiplin, maka pengambilan keputusan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Untuk berikutnya, jika masalahnya hanya melibatkan internal sekolah, misalnya guru dengan guru, murid dengan murid, atau guru dengan murid, maka perlu adanya musyawarah kepala sekolah dan guru. Untuk berikutnya, jika masalahnya melibatkan pihak luar, maka perlu diadakan musyawarah guru bersama komite dan pihak yang terkait. Terima kasih. Yang kelima, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terjadi dalam mengambil keputusan atau sudah diputuskan tentang dilema etika untuk kasus di sekolah kami, tiap kali terjadi kasus tersebut, entah kenapa biasanya diabaikan atau tidak terlampau disikapi dengan positif. Jelas butuh waktu dalam penyesuaiannya. Jadi kembali kepada pribadinya masing-masing. Demikian untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Biasanya kalau melibatkan individu melawan kelompok, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran
lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Pertanyaan berikutnya, Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Terkait dengan penyelesaian sebuah kasus ya. Jadi saya lihat dulu ringan, sedang dan beratnya kasus. Ketika memang ringan ya, ketika ada sebuah kasus yang terjadi di sekolah, entah itu berkaitan dengan siswa atau guru yang sifatnya ringan, ya sudah kita eksekusi di situ, kita bereskan pada hari itu juga, detik itu juga. Tetapi ketika kasusnya adalah kategori sedang dan apalagi kategori yang berat ya kami buat schedule dulu, kita buat perencanaan dulu kapan ini kasus ini diselesaikan, apakah minggu depan atau besoknya lagi ya. Sehingga ketika kasus yang besar itu tidak terburu-buru menyelesaikannya, sehingga hasilnya akan maksimal. Tetapi kalau kasus besar diselesaikan dalam sekejap, itu menurut saya tidak akan selesai, tidak akan maksimal hasilnya. Intinya, ketika kasusnya itu adalah ringan, kita eksekusi hari itu juga, waktu itu juga. Tetapi ketika kasusnya adalah sedang dan berat, kita buat schedule ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Kalau secara administrasi untuk penanganan kasus-kasus dilema etika yang terjadi selama ini di sekolah kami, sebenarnya sudah terjadwal minimal 1 semester 1 kali itu untuk mengevaluasi kasus dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah kami. Itu minimal, Bu. Di setiap bulan pun akan kita evaluasi, akan kita tindak lanjuti apabila terjadi permasalahan. Apalagi yang sifatnya urgen, tentu pada hari itu pun kita selesaikan. Jadi kesimpulannya di sekolah kami terjadwal, ada jadwalnya, seperti itu. Dilihat dari permasalahan dulu. Jika masalahnya mirip dengan kasus yang pernah diselesaikan, maka langsung diputuskan saat itu juga. Jika masalahnya berbobot sedang atau berat dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka akan disusun untuk mengambil keputusan sesuai dengan waktu dan kondisi pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah di sekolah kami di sini ya, hampir semua stakeholder itu bergabung ya, berkolaborasi ya, antara guru, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian dengan komite juga di sini alhamdulillah aktif, sehingga ketika ada kasus mereka juga kita undang. Ketika permasalahannya besar atau kasusnya besar, komite juga kita panggil. Kalau misalnya belum beres juga kita panggil lagi unsur-unsur yang lain ya, misalnya K3S tingkat gugus ya, atau Ketua PGRI tingkat gugus, atau yang lebih ke atas lagi misalnya pengawas pembina. Jadi intinya semua dilibatkan dalam penyelesaian sebuah kasus. Ada, tidak menutup mata dan tidak menutup kemungkinan, tapi
di sekolah kami, di sekolah kita, saya pastikan banyak dan ada beberapa orang, beberapa institusi dan lembaga yang bisa membantu dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Mungkin seperti itu jawabannya. Tentu saja ada hal yang bisa berupa pengalaman terhadap kasus sebelumnya. Untuk berikutnya, informasi yang berasal dari guru atau pegawai senior. Kemudian fakta-fakta yang berkaitan. Dan yang terakhir Bapak, mohon maaf, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman Bapak pribadi ya, ketika untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, yang faktor yang paling dominan yang saya laksanakan ada ketegasan. Ya, sebagai seorang pemimpin itu harus tegas, tidak pelin-pelan. Ketika seorang pemimpin yang berhak mengambil sebuah keputusan di sebuah lembaga atau sekolah, itu harus memiliki jiwa yang tegas. Kemudian di samping tegas juga kita harus apakah keputusan itu mementingkan pribadi atau kelompok atau banyak orang ya. Ketika memang hasil keputusannya itu adalah mementingkan atau ada imbas baiknya terhadap orang lain, maka itu akan sikap saya harus mengambil keputusan itu karena itu memang berdampak positif bagi semua orang yang ada di lingkungan kami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah keputusan itu memang kami ambil karena sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai aturan ya kami tidak akan mengambil sebuah keputusan. Kenapa? Sebab keputusan itu akan sangat berdampak ke depan. Ketika keputusan yang jelek kita ambil, maka ke depannya akan jelek. Ini ya tegas ya, seorang pemimpin itu harus tegas. Makanya nanti calon guru penggerak sesudah menjadi guru penggerak cepat-cepat menjadi kepala sekolah supaya jadi pemimpin dan tumbuhkan sikap tegas. Sebab ternyata hari ini zaman sekarang ya, rekan-rekan guru itu adalah memerlukan sosok pemimpin yang tegas. Dalam artian tidak galak, tegas terhadap aturan yang normal, yang sesuai dengan aturan pemerintah. Menganalisa hasil-hasil dari tanya jawab barusan, maka saya bisa memberikan pemahaman kepada ibu khususnya dan CGP yang lain. Belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari kesalahan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Hanya itu yang bisa disampaikan. Sebuah keputusan yang diambil tidak akan menyenangkan semua pihak. Selalu saja ada yang dikorbankan. Tetapi selama mengikuti aturan, keadilan, kemanusiaan, dan bermanfaat banyak pihak, maka putuskanlah saja. Terima kasih Bapak. Demikian mungkin pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak, mohon maaf Tuhan yang Maha Agung. Mohon maaf juga Bapak kalau saya ada jawaban yang tidak berkenan karena memang terus terang ini mendadak ini ya. Jadi ya mau lah ya, karena memang faktor juga ya. Tapi itulah yang bisa Bapak berikan jawaban terbaik menurut Bapak. Adapun salah dan kurangnya silakan nanti dimusyawarahkan dengan rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.